Yang berikutnya apa? Ini yang menarik sebenarnya. Kalau kita mau terus apa ya? Terus punya mood yang baik ya. Maka salah satu yang sering saya sarankan adalah berbuatlah untuk orang lain. Berbuatlah kebaikan untuk orang lain. Oh, tapi kan dokter, kalau kita sedekah kan paling baik untuk siapa? Keluarga kan? Bab itu sudah selesai, gak usah dibahas. Ya, kalau mau naik level, bab itu udah selesai. Diri kita dan keluarga selesai, gak usah dibahas. Yang saya maksud itu selesai, kita untuk orang lain. Akan beda feelingnya Pak Bu, Masya Allah, beda banget. Ya, saya kadang-kadang ya kalau pas lagi pesan apa dengan apa ojek online itu ya, bagi orang ya itu Masya Allah hal kecil tuh buat mereka tuh besar sekali loh. Pesan barang misalkan atau pesan makan, biaya antar misalkan 20.000 ya, biaya antar 20.000, 25.000 lah. Lalu dia datang bawa makanan tadi, setelah kita bayar segala macam, kita kasih misalkan sama dia 100.000, terus kita bilang, lihat, inilah bagaimana cara. Jadi kita lupa cara mengapresiasi rezeki itu, kita sering lupa gitu loh. Kita kasih dia 100.000 lah, 75.000 katakanlah lebihnya kan. Tiba-tiba dibilang, Pak, Bang ambil aja Bang sisanya Bang. 75.000 kan, bukan ratusan ribu, bukan jutaan, 75.000. Oke. Coba lihat kata-kata dia. Ambil aja Bang, banyak banget ini. Ya. Apa maksud dari kalimat itu tuh? Banyak banget untuk dia, tapi sebagian orang 75.000 tuh susahnya minta ampun dia keluarin. Kenapa? Hatinya ada penyakit gitu. Gak heran Nabi berdoa dengan doa yang kita sudah hafal doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bu wa a'udzubika min ghalabati daini wa kharij. Berlindung kepada Allah dari bakhil. Coba, pelit. Itu. Coba mulai ditata hati itu gitu loh. Supaya bahagia gitu kan. Saya sering bilang kalau goyang saya itu gini. Anda lihat ada orang miskin, orang susah, benar-benar susah lah gitu kan. Terus kita kasih uang lah, kita kasih bantuan sama mereka. Ya kayak ini sekarang ini di Cianjur ini kita dari organisasi ya, dari perkumpulan bekam. Misalnya kita bikin dapur umum di sana. Nah, kenapa bikin dapur umum? Ada tujuannya, karena selama ini kalau orang bencana dikasih mie instan. Kita bikin dapur, karena itu makanan primer kan, pokok kebutuhan primer gitu loh. Masak, bener-bener masak, subhanallah ada orang-orang kampung bantuin, ada 10 orang lebih bantuin. Ya, dengan dana yang terus kita cari lah gitu kan untuk ngasih mereka makan, karena nggak kebayang loh sekarang itu ada satu rumah yang kita pergi itu Masya Allah ya, rumah salah satu anggota perkumpulan bekam kita itu, rumahnya nggak terlalu gempa, cuman ketimpaan beton dari bangunan sebelahnya. Jadi 2 kamar itu hancur, dia harusnya tinggal satu tenda, yang satu tenda itu ada 16 orang kepala keluarga di situ. Nggak kebayang berapa bulan itu. Ngasah hati kan judulnya. Ya, jadi kita bikin di situ. Nah, yang menariknya ternyata apa? Kita mulai cari kumpulin dana ya. Dan saya sekarang bukan dalam kumpulan dana kepada Anda, bukan cerita doang. Nanti, jangan-jangan ngumpulin dana nih. Enggak. Anda mau kemana aja silakan. Itu sekarang kita mulai bagi-bagi dana uang itu 50.000 dan mereka seneng minta ambil 50.000 coba, Masya Allah. Kebahagiaan. Jadi kita mulai menata hati sehingga apapun yang kita beri ataupun apapun yang Allah berikan itu atau kita berikan pada orang yang membuat kita tuh ada merasakan getaran-getaran kebahagiaan di situ sekarang. Ya, kebahagiaan untuk orang lain. Tidak heran Nabi SAW yang menjelaskan bahwa ini menarik. Jadi kalau kita bicara sesuatu itu kalau kita tarik ya, ada kejadiannya, ada keadaannya, kita tarik bagaimana Al-Quran bicara, bagaimana hadis bicara, itu menarik. Kata Nabi SAW apa? Nabi katakan bahwa salah satu hadis yang beliau SAW sampaikan bahwa memenuhi hajat seorang mukmin itu, kata Nabi, itu jauh lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada iktikaf 30 hari penuh di masjidku ini. Keren kan? Memenuhi hajat gitu kan. Contohnya apa hajat? Gampang. Gampang banget loh. Misalnya ada orang di sini katakanlah ruangan ini kan.
sebulan mungkin dia pengen sholat di sop pertama, gitu kan. Terus yang bagian depan itu ada bapak lah atau siapa gitu kan, pulang gitu kan, dia tahu di samping dia itu ada space bisa masuk bapak tadi. Hajatnya dia kan bisa masuk ke sop pertama itu kan. Dia ngerti hadisnya, dia ngerti ini keutamaannya, subhanallah. Dia bilang, "Pak, sini Pak." Dapat tuh pahalanya. Lebih dari 30 hari itikaf di masjidku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Gitu ya. Nah, makanan hati.